Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fikri Fidel. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Hubungan Internasional. Nah, pada kali ini aku akan membahas tes potensi akademik persiapan seleksi Bappenas. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai dari pengertian dulu. Apa itu TPA Bappenas? Yaitu tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini merupakan standar nasional untuk mengukur kemampuan akademik calon mahasiswa pasca sarjana dan peserta seleksi jabatan. Nah, tesnya tuh terbagi menjadi empat. Yang pertama ada verbal, kemampuan bahasa, sinonim, antonim, analogi kata, dan pemahaman bacaan. Yang kedua, numerik, aritmatika, deret angka, perbandingan, dan aljabar dasar. Selanjutnya, logika formal. Ada silogisme, pernyataan, validitas argumen, dan kesimpulan logis. Dan yang terakhir yaitu spasial, rotasi gambar, pola bangun, dan perspektif ruang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pengertian logika formal. Nah, bisa teman-teman lihat, logika formal adalah cabang ilmu logika yang mengkaji struktur argumen secara sistematis menggunakan aturan-aturan baku, tanpa dipengaruhi oleh isi atau makna pernyataan tersebut, melainkan hanya pada bentuk atau form argumennya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, yang pertama ada premis, pernyataan yang dianggap benar sebagai dasar penarikan kesimpulan. Kedua ada konklusi, kesimpulan yang ditarik dari satu atau beberapa premis. Yang ketiga argumen valid, argumen di mana konklusi pasti benar jika semua premis benar. Yang keempat silogisme, bentuk argumen dengan dua premis dan satu kesimpulan. Yang kelima ada negasi, ingkaran sebuah pernyataan, jika P maka tidak P, dan itu bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis silogisme dalam TPA Bappenas. Yang pertama, silogisme kategoris, premis berupa pernyataan umum. Yang kedua, silogisme hipotesis, ini kondisional, yaitu premis yang berbentuk jika maka. Yang selanjutnya, yang ketiga, silogisme disjunktif, premis berbentuk P atau Q. Contohnya P atau Q. P tidak terjadi, berarti sama dengan Q terjadi. Yang keempat, modus tollens, jika premis konsekuen salah, maka antecedent juga salah. Oke, kita lanjut. Di sini teman-teman bisa lihat ada rumus dan pola cepat. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada tips mengerjakan soal logika formal. Yang pertama ada identifikasi bentuk argumen. Yang kedua, anggap semua premis benar. Yang ketiga, gunakan kontraposisi. Yang keempat, hati-hati falsi. Yang kelima, eliminasi pilihan ganda. Dan yang terakhir, teman-teman harus sering-sering berlatih. Oke, kita mulai. Di sini saya akan membahas 15 soal logika formal untuk tes TPA Bappenas. Kita mulai ya, teman-teman. Nah, soal yang pertama, logika formal. Soalnya, semua dokter adalah sarjana. Budi adalah dokter. Kesimpulan yang tepat adalah, nah, bisa kita lihat dulu dari soalnya. Semua dokter adalah sarjana. Budi adalah dokter. Nah, berarti Budi, si beliau ini berarti seorang sarjana. Nah, jawabannya adalah B ya, teman-teman. Budi adalah sarjana.
Kita lanjut. Soal yang kedua. Jika Rina rajin belajar, maka Rina lulus ujian. Rina tidak lulus ujian. Kesimpulan yang sah adalah, ini adalah contoh soal modus tollens. Jika sebab menghasilkan akibat dan akibatnya terjadi, maka sebabnya pun tidak terjadi. Di sini Rina tidak lulus, berarti Rina tidak rajin belajar. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Kita lanjut soal ketiga. Semua mahasiswa wajib membayar SPP. Tidak semua mahasiswa tinggal di asrama. Manakah kesimpulan yang pasti benar? Nah, premis yang pertama, semua mahasiswa wajib membayar SPP. Premis kedua, ada mahasiswa yang tidak tinggal di asrama. Maka ada mahasiswa yang tidak di asrama, namun tetap wajib membayar SPP. Nah, teman-teman lihat di sini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Soal yang keempat. Jika Sari rajin olahraga, maka tubuhnya sehat. Jika tubuh Sari sehat, maka ia semangat bekerja. Kesimpulan yang tepat adalah, di sini jika Sari rajin olahraga, maka tubuhnya sehat. Jika tubuh Sari sehat, maka ia semangat bekerja. Jawabannya adalah B, karena di sini ditulis jika tubuh Sari sehat, berarti Sari rajin berolahraga, dan karena itu maka ia semangat bekerja. Kita lanjut ya teman-teman. Soal kelima. Tidak ada kucing yang bisa terbang. Beberapa hewan peliharaan adalah kucing. Ini kita bahas dulu. Dari premis tidak ada kucing yang bisa terbang, dan beberapa hewan peliharaan adalah kucing. Di sini kita simpulkan bahwa beberapa hewan peliharaan, yaitu kucing ya, tidak bisa terbang. Nah, berarti jawabannya adalah B, teman-teman. Beberapa hewan peliharaan tidak bisa terbang. Kita lanjut soal ke-6. Andi pergi ke sekolah atau pergi ke pasar? Andi tidak pergi ke sekolah, maka Andi pergi ke pasar. Jawabannya adalah B ya. Karena salah satu dari dua pilihan pasti terjadi. Itu contoh. Itu adalah contoh soal silogisme disjunktif yang tadi kita bahas ya teman-teman. Kita lanjut soal ke-7. Jika seseorang jujur, maka ia dipercaya. Doni tidak dipercaya, berarti Doni tidak jujur. Jawabannya adalah B. Karena si Doni tidak dipercaya, berarti si Doni tidak jujur teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal yang ke-8. Semua polisi adalah pegawai negeri. Semua anggota BRIMOB adalah polisi. Manakah yang pasti benar? Nah, di sini bahas soalnya semua polisi adalah PNS. Semua anggota BRIMOB adalah polisi. Berarti semua anggota BRIMOB adalah pegawai negeri atau PNS. Berarti jawabannya B, teman-teman. Lanjut lagi soal ke-9. Sini ada pernyataan. Jika cuaca cerah, maka saya bersepeda. Kontraposisi dari pernyataan ini adalah, kontraposisi itu apa sih? Kontraposisi itu membalik dan menegasi kedua bagian. Bahas soal tadi, jika cuaca cerah berarti
Beliau bersepeda. Menjadi jika tidak bersepeda berarti cuaca tidak cerah. Nah, jawabannya C. Jika saya tidak bersepeda maka cuaca tidak cerah. Ini berarti adalah kebalikan, bisa dibilang kebalikan teman-teman. Lanjut lagi kita ke soal 10. Tidak semua pegawai mendapat bonus. Semua manajer adalah pegawai. Kesimpulan yang tepat adalah, nah, premis pertama menyatakan di sini ada pegawai yang tidak dapat bonus. Berarti ada beberapa pegawai tidak dapat bonus. Berarti ada juga yang mendapat bonus. Nah, ini adalah kesimpulan langsung dari tidak semua. Jawabannya yang benar adalah C. Lanjut lagi. Soal ke-11. Jika Hendra lulus seleksi, maka ia diterima bekerja. Jika Hendra tidak lulus seleksi, maka ia mengikuti kursus. Ternyata Hendra tidak diterima bekerja. Kesimpulan yang tepat adalah, berarti di sini jawabannya adalah Hendra mengikuti kursus. Karena Hendra tidak lulus seleksi. Karena tidak lulus seleksi, jadinya ia mengikuti kursus terlebih dahulu. Oke, kita lanjut soal ke-12. Semua guru adalah pendidik. Sebagian pendidik adalah PNS. Nah, jawabannya di sini adalah beberapa pendidik, bukan guru. Oke, kita bahas. Dari semua guru adalah pendidik. Kita tahu ada, berarti ada pendidik yang bukan guru. Karena tidak semua pendidik ada guru ya, teman-teman. Nah, oke, jawabannya berarti C ya, teman-teman. Lanjut soal ke-13. Pernyataan. Tidak benar bahwa Rina pergi ke bioskop dan membeli popcorn. Pernyataan ini ekuivalen dengan, di sini kita menggunakan hukum De Morgan. Tidak dalam kurung A dan B sama dengan tidak A atau tidak B. Jadi di sini jawabannya adalah B. Lanjut lagi soal 14. Semua burung bisa terbang. Penguin adalah burung. Dalam konteks logika formal atau bukan fakta, kesimpulannya adalah, nah, teman-teman harus lebih teliti lagi dalam membaca soal ya. Di sini jawabannya adalah B, penguin bisa terbang. Karena di sini dijelaskan semua burung bisa terbang dan penguin adalah burung. Teman-teman harus lebih teliti dalam membaca soal. Oke, kita lanjut soal terakhir ya. Jika hujan turun, jalan menjadi licin. Jika jalan licin, kendaraan berjalan pelan. Jika kendaraan berjalan pelan, terjadi kemacetan. Dan hari ini hujan turun. Kesimpulan yang tepat adalah, nah, di sini bisa lihat, teman-teman lihat jawabannya adalah B, jalan licin, kendaraan pelan dan terjadi kemacetan. Karena di sini dijelaskan jika hujan turun dan hari ini hujan turun. Berarti terjadilah jalan menjadi licin, lalu kendaraan berjalan pelan. Dan jika kendaraan berjalan pelan, maka terjadi kemacetan. Oke. Sekian pembahasan soal TPA Bappenas. Mohon maaf jika ada salah kata.
Semoga teman-teman semua lebih sering berlatih lagi untuk mempersiapkan seleksi Bappenas, dan semoga teman-teman sukses. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.